Halo sahabat Katolik, Nabi adalah mereka yang mendapat pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umatnya baik secara lisan maupun tulisan. Lewat pesan Tuhan tersebut, Nabi menghibur, menasihati, menguatkan, mengingatkan, menegur, bahkan menghukum umat Allah. Peran Nabi lebih dominan di Perjanjian Lama, tetapi di Perjanjian Baru pun peran Nabi sangat penting, walau tidak sedominan di Perjanjian Lama. Tetapi kita semua tidak tahu persis seberapa jumlah nabi tersebut, dan pastilah tidak semua nama-nama nabi itu dicatat di Alkitab sebagaimana dengan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Di video ini kita akan membahas tentang 10 nabi terbesar yang dicatat di Perjanjian Baru. Sebelum lanjut ke videonya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 1. Yohanes Pembaptis. Nabi terbesar pertama di Perjanjian Baru adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang perintis bagi kedatangan Mesias, yakni Tuhan Yesus. Yohanes berkhotbah di antara orang-orang Israel, seraya menyerukan agar mereka bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Yohanes adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama, sekalipun kisahnya berada di Alkitab Perjanjian Baru. Hal ini nyata dari perkataan Tuhan Yesus yang membatasi masa Perjanjian Lama hingga Yohanes Pembaptis. Setelah itu, maka dimulailah era baru, yakni pemberitaan kerajaan Allah yang diawali oleh pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengumandangkan suara kenabian tanpa kompromi. Ia menegaskan kepada orang Israel, umat pilihan Tuhan yang bangga sebagai keturunan Abraham, bahwa jika mereka tidak bertobat, mereka pun tidak akan luput dari hukumannya. 2. Agabus. Nabi terbesar kedua di Perjanjian Baru adalah Agabus. Agabus salah satu dari rombongan nabi yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia. Ia menubuatkan kelaparan besar yang akan menimpa seluruh dunia, atau maksudnya seluruh kekaisaran Romawi. Dan ternyata hal itu benar-benar terjadi pada masa Kaisar Claudius. Hal ini membuat gereja di Antiokhia mengumpulkan dana untuk dibawa ke Yerusalem melalui Paulus dan Barnabas. Gereja Antiokhia membantu gereja induk di Yerusalem karena gereja Yerusalem lebih miskin daripada gereja Antiokhia. Nabi Agabus juga muncul di rumah Filipus si penginjil, atau bukan Rasul Filipus di Kaisarea. Di situ ia bernubuat tentang Rasul Paulus yang akan saat itu sedang menumpang di rumah Filipus. Agabus menubuatkan bahwa Paulus akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan kepada bangsa lain atau Romawi. Hal ini dipandang oleh jemaat sebagai peringatan akan bahaya yang menghadang Paulus, sehingga mereka mencegah Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem. Namun Paulus tidak takut. Ia mengatakan bahwa ia bukan saja bersedia untuk diikat, tetapi juga bersedia untuk mati demi nama Kristus. Setelah 2 nubuatnya ini, nama Agabus tidak muncul lagi di Alkitab. 3. Paulus. Nabi terbesar lainnya di Perjanjian Baru adalah Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus. Paulus biasanya lebih dikenal sebagai rasul, dan pelayanannya sebagai rasul tak perlu diragukan lagi. Tetapi Paulus juga adalah seorang nabi. Contoh pelayanan kenabian Paulus yang dicatat di Alkitab adalah ketika ia menghukum Elimas sehingga buta. Ketika ia mendapat penglihatan tentang orang Makedonia, ia ingin dilayani. Serta penglihatan, nubuat, dan juga penghiburan yang disampaikannya kepada para penumpang kapal. 4. Barnabas. Barnabas awalnya adalah salah satu anggota jemaat di gereja Yerusalem. Kemudian ia diutus ke gereja Antiokhia yang baru berdiri dan menjadi pemimpin di gereja tersebut bersama dengan beberapa orang lainnya. Selain itu, ternyata Barnabas adalah seorang nabi, di mana ia menasihati orang-orang percaya di Antiokhia agar tetap setia kepada Tuhan. Arti nama Barnabas sendiri adalah anak penghiburan atau orang yang suka menghibur. Seperti halnya Paulus, Barnabas juga dikenal sebagai rasul selain nabi. 5. Simeon.
Banyak pakar Alkitab yang mengaitkan Nabi Simeon ini dengan Simon dari Kirene yang membantu memikul salib Yesus. Memang ada persamaan di antara nama Simeon dan juga Simon, di mana Simeon adalah bentuk Ibrani dan Simon adalah bentuk Yunani. Di samping itu disebutkannya gelar Niger, yang dalam bahasa Latin artinya hitam. Ini menandakan bahwa Nabi Simeon berasal dari Afrika atau lebih tepatnya Kirene. Sekalipun hal ini tidak dapat dipastikan, namun sangat mungkin demikian. Apalagi jika Nabi Simeon ini termasuk orang-orang Kirene yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yunani di Antioquia. Jadi sama dengan Simon yang membawa salib Yesus berasal dari Kirene. Akan tetapi jika Nabi Simeon bukanlah Simon orang Kirene yang membawa salib Yesus, maka tidak ada lagi informasi yang dapat diketahui tentangnya. 6. Lukius. Seperti disinggung di atas, banyak orang-orang Kirene yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yunani di Antioquia. Boleh jadi Lukius adalah salah satu di antaranya. Ada yang menyamakan Lukius dengan Lukas, tapi jelas mereka merupakan dua orang yang berbeda. Lukius adalah seorang Yahudi, sedangkan Lukas hampir pasti seorang non-Yahudi. Di dalam Roma, bab 16 ayat 21 disebut juga seorang Kristen Yahudi bernama Lukius, tetapi mungkin dia adalah orang yang berbeda dengan Nabi Lukius ini. 7. Menahem. Menarik untuk disimak, Menahem diasuh bersama dengan Raja Herodes atau Herodes Antipas, namun sifatnya sangat bertolak belakang dengan Herodes. Herodes Antipas dikenal sebagai raja yang jahat. Selain membunuh Yohanes Pembaptis, ia juga berusaha untuk membunuh Yesus. Dan Yesus menyebut Herodes si serigala. Selain itu, Herodes juga mengolok-olok Yesus. Sedangkan Menahem adalah seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan dan yang suka menghibur umat Tuhan. Tetapi di Perjanjian Lama, Menahem adalah nama salah satu raja Israel yang jahat. Menurut Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi terkemuka, Herodes Agung atau ayah Herodes Antipas sangat senang dengan seorang Eseni atau sebuah sekte Yahudi yang bernama Menahem atau yang punya nama yang sama dengan Nabi Menahem. Menahem, orang Eseni ini, menurut Dukan adalah kakek dari Menahem sang nabi. Mungkin karena itulah Nabi Menahem diasuh di istana Herodes Agung bersama anaknya Herodes Antipas. 8. Yudas Barsabas. Ketika para rasul dan para panatua bersidang perihal sunat di Yerusalem, maka mereka memilih 2 orang utusan untuk menyampaikan hasil sidang tersebut kepada jemaat di Antioquia. Kedua orang tersebut adalah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas, 2 orang yang terpandang di antara jemaat. Sebagai nabi, Yudas bersama Silas berusaha menasihati dan menguatkan hati jemaat Antioquia. Dan sebagian orang menduga bahwa ia bersaudara dengan Yusuf Barsabas karena sama-sama memakai nama Barsabas. Tetapi hal ini tidak pasti. Tidak ada lagi keterangan lebih lanjut tentang Yudas di Alkitab. 9. Silas. Silas pertama kali muncul di Alkitab tatkala ia bersama Yudas dipilih sebagai utusan para rasul dan panatua yang bersidang di Yerusalem tentang sunat seperti telah disinggung di atas. Kemudian ketika Paulus dan Barnabas berselisih paham dalam pelayanan karena Markus, maka Paulus memilih Silas bersamanya untuk memberitakan Injil selanjutnya. Sedangkan Barnabas tetap bersama Markus. Pelayanan kenabian Silas terlihat saat ia menasihati dan menguatkan hati jemaat di Antioquia bersama Yudas Barsabas seperti dikutip dalam ayat di atas. Selain sebagai nabi, Silas juga merupakan seorang rasul. 10. Yohanes anak Zebedeus. Nabi terbesar terakhir di Perjanjian Baru adalah Yohanes anak Zebedeus. Mungkin timbul pertanyaan, apakah Rasul Yohanes seorang nabi? Memang di Alkitab tidak menyebut secara langsung bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Namun lewat penglihatan, nubuat, penghiburan, dan peringatannya dalam kitabnya, Kitab Wahyu, maka kita harus menyimpulkan bahwa ia memang seorang nabi.
Itulah 10 nabi terbesar di Perjanjian Baru. Jika video ini penting, jangan lupa membagikan ke media sosial yang Anda punya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video dan konten berikutnya. Tuhan Yesus